Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Berjumpa kembali dengan saya Ridwan Purnomo selaku guru mata pelajaran Bahasa dan Sastra Inggris untuk kelas 11 IPA 1, 11 IPA 2, dan 11 IPA 3. Di kesempatan kali ini, marilah kita pertama-tama mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan ridhonya, atas kesehatan dan kelancaran rezeki yang diberikan kepada kita semua. Kita masih dapat merasakan segarnya udara di pagi hari ini tanpa ada halangan suatu apapun. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi yang beberapa minggu waktu lalu anak-anak sudah merangkum. Dan salah satu materi yang dirangkum adalah mengenai naratif teks. Dan sebelum saya menjelaskan lebih jauh apa saja yang ada di naratif teks, alangkah baiknya anak-anak mengetahui terlebih dahulu standar kompetensi materi yang akan kita pelajari. Di sini di standar kompetensi yang kita pelajari membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan di dalam teks lisan ataupun tulis pada teks naratif. Selain kompetensi dasar yang tadi sudah saya sebutkan, di materi kali ini ada tujuan yang saya harapkan yang dapat diperoleh anak-anak. Adapun tujuan tersebut ada beberapa hal. Yang pertama, memahami secara tertulis maupun lisan, spoken and written, tentang naratif teks, dan selanjutnya dapat menceritakan atau dapat bercerita tentang naratif teks, dapat menulis naratif teks, dapat memberitahu atau menceritakan kepada orang-orang tentang ceritanya, alur ceritanya, dan dapat menceritakan atau memberitahu ciri-ciri dari naratif teks itu sendiri. Untuk mengawali materi, silakan dilihat teks modelingnya atau bacaan teks contohnya. Semoga itu mengingatkan anak-anak tentang naratif teks yang dulu pernah dipelajari waktu di SMP ataupun di kelas 10. Apakah anak-anak masih ingat apa-apa saja yang ada di naratif teks? Apakah fungsi dari naratif teks, bagaimana struktur bacaannya, struktur paragrafnya, apa saja jenis-jenis bacaan naratif teks? Ya, untuk awalan anak-anak harus mengetahui terlebih dahulu fungsi dari naratif teks. Dapat anak-anak perhatikan, naratif teks is an imaginative story to entertain people. Pada umumnya berfungsi atau dapat diartikan naratif teks adalah sebuah cerita imajinasi yang menghibur orang atau menghibur orang lain. Jadi fungsinya adalah to entertain the reader about the story. Jadi fungsinya untuk menghibur para pembaca tentang ceritanya. Jadi fungsi naratif adalah to entertain the readers about the story. Bagaimana dengan susunan bacaannya atau struktur paragrafnya? Bisa diperhatikan di tayangan berikut. Di naratif teks terdiri dari 3 unsur. Yang pertama orientation, yang kedua complication, yang ketiga resolution. What is orientation?
complication, and resolution. Dalam bahasa yang sederhana, orientation berisi tentang pengenalan tokoh, tempat kejadian, lokasi kejadian, dan waktu terjadinya cerita itu sendiri. Sementara complication adalah permasalahan-permasalahan yang muncul atau mulai terjadi di dalam cerita. Sedangkan resolution, bagaimana masalah-masalah itu dapat terselesaikan atau mendapatkan solusi, bahkan bisa berhappy ending atau sad ending atau bahkan bad ending. Nah, untuk selanjutnya mengenai jenis-jenis bacaan naratif. Di sini saya menampilkan ada 9 jenis bacaan naratif. Yang pertama ada adventure stories, ada fables, ada fairy tales, ada historical narrative, ada horror stories, ada myth, ada mystery, ada science fiction, dan legend. Apa saja pengertiannya, apa maksud dari jenis-jenis tersebut, silakan anak-anak mencari di internet dengan googling, searching, definisi-definisi dari jenis-jenis bacaan tersebut. Dan selanjutnya, untuk memahami lebih lanjut mengenai materi naratif, berikut saya tampilkan contoh bacaan teks naratif berserta contoh jenis soal yang sering ditanyakan atau sering dikeluarkan ketika ada teks naratif itu sendiri. Silakan anak-anak mencoba menjawab jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, dan jawabannya ditulis di buku tulisnya masing-masing, dan termasuk menulis pengertian-pengertian dari jenis-jenis bacaan teks naratif yang sudah saya sebutkan tadi. Sekali lagi, yang pertama menuliskan pengertian dari jenis-jenis bacaan teks naratif. Ada adventure, fable, fiction, fairy tale, historical, mystery, myth, legend, dan jawaban pertanyaan yang ada di tampilan atau di teks contohnya. Oke, demikian sedikit penjelasan mengenai teks naratif. Semoga untuk pertemuan selanjutnya kita dapat berjumpa melalui Google Meet atau Zoom untuk penjelasan lebih lanjut mengenai naratif dan jenis-jenis bacaan teks naratif itu sendiri. Untuk akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.